Tiga orang yang jadi narasumber di film Dirty Vote adalah haters Jokowi. Pertama, Zainal Arifin Mokhtar atau Uceng adalah adik angkat Mahfud MD dekat dengan Ganjar Pranowo. Opini tanpa data jelang pencoblosan diduga punya tujuan jabatan politik. Kedua, Bivitri Susanti adalah SJW pembenci Jokowi sejak tahun 2014. Bivitri salah menyampaikan terkait pemberhentian Paslon 02 Prabowo semasa menjabat. Ketiga, Ferry Amsari juga pembenci Jokowi garis keras. Dia adalah simpatisan Anies Baswedan karena menganggap antitesis Jokowi. Selalu menjelek-jelekkan pemerintah di TV. Netizen sudah cerdas dan paham, bukan hanya mengaku cerdas tapi melakukan cara kampanye kotor. Mari jadikan momen pemilihan pemimpin Indonesia tulus dan gembira. Tentu perlu dilacak keterlibatan tiga orang ini dan mungkin juga tim-timnya yang lain yang dibalik pembuatan film ini dengan salah satu pasangan capres dan cawapres yang hari ini akan bertarung. Dan saya telah menemukan ternyata tiga orang ini adalah mantan anak buahnya Mahfud MD. Ya, saya punya datanya. Sebarkan video ini ke seluruh penjuru Nusantara untuk membungkam narasi provokasi mereka di balik data-data yang mereka gunakan. Tiga orang ini adalah anggota tim kerjanya Mahfud MD di bawah koordinasi Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan belum lama bekerja selesai. Mereka tergabung dalam tim yang disebut dengan Tim Reformasi Hukum yang dibentuk oleh Mahfud MD pada Mei 2023 yang lalu dan berakhir masa kerjanya Desember 2023 yang lalu. 2 bulan yang lalu, belum lama. Mahfud MD membentuk Tim Reformasi Hukum ini. Ada banyak anggotanya, tidak hanya 3. Termasuk di antaranya adalah Faisal Basri, Najwa Shihab, Eros Jarot, dan masih banyak. Mereka dikelompokkan dalam tim-tim yang berbeda. Dan Bivitri CS ini yang ada di film ini masuk dalam satu tim. Biar tidak salah saya sebutkan ini. Silakan Anda lacak itu. Masih ada beritanya. 3 orang ini satu tim dalam kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan yang diketuai oleh Susi Dwi Haryanti. Sekretarisnya adalah Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam. Nah, dalam tim ini Bivitri CS tidak hanya sendirian, tidak hanya 3 orang itu, tapi ada beberapa nama yang lain. Anggotanya adalah Erwin Muslimin Singajuru, Staf Sus Menko Polhukam, Amiduddin Ilmar, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, Erasmus Athena Pitubulu, Fitriani Ahlan Syarif, Adam Muhsi, dan Refki Saputra. Jelas, maka dari data dan fakta ini sangat kuat bahwa dugaan kita film yang dibuat sangat provokatif ini memiliki afiliasi kepentingan politik. Patut diduga dengan kepentingan politik. Datanya menunjukkan bahwa 3 orang ini adalah mantan anak buah Mahfud MD belum lama. Film dokumenter berjudul Dirty Vote mengungkap kecurangan pemilu resmi dirilis Minggu 11 Februari 2024. Film berdurasi selama 1 jam 57 detik ini bisa diakses masyarakat via kanal YouTube resmi Dirty Vote. Dirty Vote berisi dokumenter yang mengupas tuntas tentang sistem dan metode kecurangan yang berpotensi terjadi di Pilpres 2024. Film ini juga didukung fakta, data, hingga investigasi mendalam termasuk bagaimana lembaga negara juga dilibatkan dalam proses yang merusak tatanan demokrasi Indonesia. Film dokumenter ini melibatkan 3 ahli hukum ternama antara lain Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ferry Amsari.
Bivitri mengatakan secara umum, film Dirty Vote merupakan sebuah rekaman sejarah perihal rusaknya demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Dirty Vote bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil perhitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis. Film ini disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono yang merupakan sutradara dari film fenomenal Sexy Killers tentang oligarki yang telah menggerogoti sistem demokrasi di Indonesia. Selain Sexy Killers, film lain bernuansa politik dan sosial yang juga hasil garapan Dandi antara lain Jakarta Unfair pada tahun 2017 silam. Sang sutradara berujar kalau film ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di masa tenang pemilu yang berlangsung selama 3 hari mulai dari 11 Februari hingga 13 Februari 2024. Namun film ini menuai reaksi keras dari kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya film ini dinilai terlalu menyudutkan kubu pasangan calon nomor urut 2. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Habibur Rahman, menyebut film dokumenter Dirty Vote berisi fitnah. Ia juga mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film tersebut. Bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Ya. Ia juga menyebut film Dirty Vote tak berdasar dan menganggap film itu sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pun angkat bicara. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menepis anggapan pihaknya melakukan kecurangan. Hasto awalnya berbicara mengenai komitmen dari kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menurutnya, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Hasto kemudian menjelaskan soal fakta integritas PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso. Hasto kemudian menyinggung pejabat kepala daerah lainnya yang digerakkan di daerah lain. Mengenai Menteri PDIP, Hasto juga memberikan penjelasan. Dia menyebut Menpan RP Abdullah Azwar Anas mengedepankan kepentingan bangsa. Selain itu, Hasto menyebut Mensos Tri Risma hari ini atau Risma selalu menjaga data mengenai bantuan sosial. Menurutnya hal itu dilakukan Risma demi kepentingan publik. Hasto mengatakan bahwa pasangan calon nomor urut 3 melakukan pergerakan rakyat tanpa manipulasi. Dia pun yakin dengan dukungan dari rakyat untuk Ganjar Mahfud. Tim pemenang nasional Ganjar Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak. Kita perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan memilih apa yang didapat oleh PDI Perjuangan. Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil ini harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami. Terkait dengan PJ Bupati Sorong kan sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ya ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah, sehingga banyak PJ-PJ yang bergerak di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Solotigo kasus Kapolres diganti mendadak, itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung. Tekankan ini saatnya untuk TNI, Polri jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan perintah undang-undang, karena TNI Polri itu harus netral. Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi angkat bicara soal film Dirty Vote dan sosok Dandi Laksono. Ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah terbawa arus dan mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di baliknya.
Ia menilai film-film Dandi bukan murni sebuah dokumenter yang menyajikan kritik, namun ada sebuah opini yang dipaksakan dan menjurus ke salah satu paslon. Dandi mencoba riding wave kasus 212 dengan rayuan pulau palsu dan lagi-lagi menyerang Pak Jokowi lewat seksi killer. Tapi bukannya kritik yang membangun, malah opini yang dipaksakan. Dan sekarang Dirty Votes, sebuah film yang kabarnya punya eko opini salah satu paslon. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselubung ya kelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini mulai dari krunya hingga sutradaranya terang-terangan mendukung capres lain. Berlaga sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ia juga membeberkan bahwa elemen yang terlibat dalam film ini mulai dari krunya hingga sutradaranya terang-terangan mendukung capres lain. Sebagai informasi, dalam film Dirty Vote juga meng-highlight pernyataan dari 3 aktivis yang juga berkecimpung dalam bidang hukum, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ferry Amsari. Ketiganya diketahui merupakan bagian dari tim percepatan reformasi hukum Mahfud MD saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis, namun sejatinya pendukung capres lain.